Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairy Honda Collection Hall. Ayo kita ikuti museum Honda yang menceritakan sejarah perjalanan Honda dari awal hingga sekarang dan produk-produk legendaris mereka ada di sini semua. Let's go. Saya udah pernah ke sini di tahun 2017, tapi kayaknya ada beberapa perubahan. Ini ada yang baru, Honda Origins. Jadi asal muasalnya Honda lebih rapih di sini ditempatkannya. Nah, ini mesin CVCC, Compound Vortex Combustion Chamber. Jadi dia silinder headnya itu berbeda sehingga dia lebih efisien dan bertenaga. Ini dipakai di Honda Civic pertama kali masuk ke Indonesia. Low emission pula untuk di zamannya. Nah, ini pendiri Honda, Soichiro Honda. If you're going to do it, dare to take the most difficult path. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, beranilah mengambil jalur atau jalan yang tersulit. Nah, ini Honda Sports 360. Ini tahun 62. Nah, ini motor-motor bebek mereka. Nah, ini mobil apa ini? Ini nggak mungkin Honda ini. Ini apa ini? Curtis Special kan? Kenapa dipajang di sini? Jadi ini adalah mobil balap di tahun 28 di mana Soichiro Honda ikut menjadi mekanik di mobil ini. Jadi dari mekanik dia kemudian membuat salah satu pabrikan mobil terbesar di dunia. Tuh, tahun 28. Nah, di tahun 47, di tahun 40-an Honda tuh mulai bikin mesin buat sepeda seperti ini. Nah, di lantai 2 ada koleksi-koleksi motor-motor yang dibuat oleh Honda dari tahun 40-an sampai sekarang. Tapi yang nggak sampai sekarang banget sih, mungkin sampai tahun 90-an ya. Ini juga salah satu inovasi Honda, Honda NR tahun 92, di mana ini mengambil teknologi dari MotoGP GP500 pada saat itu. Dan dia motor pertama di dunia yang menggunakan piston berbentuk oval, jadi bukan bulat tapi oval. 750 cc, tenaganya 77 PS. Ini pistonnya, nah itu. Pistonnya bentuknya oval. Luar biasa. Businya 2, 1 silinder. Dia 4 silinder V4. Wah. Di sini ada NSX balap. Dari mulai NSX yang klasik sampai NSX yang paling baru. Wah. Nah, ini cikal bakalnya NSX yang baru ya. Ini Honda HSV 010 kalau nggak salah namanya. Nah, kemudian kita akan masuk hall mobil-mobil legendaris Honda. Oke. Kita lihat nih dari tahun 63 nih ada Honda T360. Ini mesinnya 350 cc, 4 silinder, 30 PS. Kemudian ini tahun 63, jadi ini adalah Honda S600 tapi bukan biasanya S500 gitu ya. S3 yang SS itu kan atap terbuka, tapi ini coupe. Dia mesinnya cuma 800 cc, 4 silinder, 57 PS. Nah, ini juga nih Honda S800 yang ini karena mesinnya lebih besar. Dia 800 cc,
70 PS. Sorry, kalau yang ini tadi cuman 600 cc. Honda Station Wagon tapi pintunya cuman 2. Kocak banget ini. Honda L700 4 silinder 700 cc 52 PS. Honda Z K-Car nih. Cikal bakalnya K-Car. Ini lebih kecil daripada Honda Life. Honda Life itu yang masuk Indonesia ya. Nah ini Honda Life. Ini yang masuk Indonesia sebelum Civic. Yang ini Honda Z. Lucu ya, kecil banget. Dan ini kondisinya luar biasa. Ini mobil masih seperti baru semuanya. Ini Mazda, ini Honda kayak Mazda Capella depannya. Ini adalah sebuah Honda 1300 Coupe. Iya, mirip, nggak Honda banget, ini kayak Mazda loh, belakangnya lampunya kayak Mazda. Depan juga kayak Mazda 1300 cc, tapi tenaganya besar, 110 PS dari 1300 cc. Nah, inilah pertama kalinya Civic masuk ke Indonesia. Dia pakai yang mesin CVCC 1500 cc ini. Dia hatchback 4 pintu, dan pada saat rival-rivalnya itu masih di penggerak belakang, dia penggerak depan. Jadi cukup revolusioner. 63 PS 1500 cc. Wow. Ini dalamnya bener-bener saya nggak bisa dilihat. Itu kilometernya baru 111 kilometernya, bener-bener brand new. Wah, kalau om-om dari Malik Selatan Jakarta lihat ini ditawar nih pasti. Ini Honda Civic Touring. Jadi dia versi wagonnya, Honda Civic Country namanya. Ini buat pasar Amerika. Lihat dia ngikutin ini, dia ngikutin tren di Amerika pakai wooden panel gini. Sebenarnya ini cuma stiker ya, nggak kayu beneran. Cuman waktu itu orang Amerika kan suka yang kayu-kayu kayak gitu. Dia pakai mesinnya sama. Wah, ini Honda Civic setrikaan. Honda Civic Wonder 3 pintu, ini generasi ketiga Civic. Kalau di Indonesia tahun 84 keluarnya, tapi kalau di dunia ini dari tahun 83 udah keluar. Mesinnya 1500 cc. Tenaganya sudah sampai 100 PS. Tapi kalau yang di Indonesia kayaknya 1300 ya mesinnya. Ini ada yang maticnya juga kalau di sini. Kalau di Indonesia dia manual semua. Velgnya masih velg kaleng aslinya. Nah, kemudian ada Honda Accord. Sebenarnya ini adalah Accord generasi pertama, sama seperti yang masuk di Indonesia pertama kali, tapi ini adalah versi hatchbacknya, dan ini sangat laris di Amerika. Dia mesinnya pakai 1600 cc 80 PS. Ini tahun 76 yang ini. Kalau yang di Indonesia masuk yang versi sedan. Waduh, ini pasti Accord yang juga buat pasar Amerika di zaman Civic Wonder. Tahu kan, bener? Tahun 85. Lihat gurat desainnya tuh sama. Cakep banget ya, cakep banget Accord kayak gini. Mesinnya 1834 cc 130 PS. Teman-teman tahu kan, saya ada Honda Prelude generasi ketiga di rumah. Prelude generasi pertamanya adalah ini. Dia dibuat dari tahun 78, tapi yang dipajang ini yang tahun 81, tapi masih generasi pertama. Dan Prelude adalah mobil Honda pertama yang menggunakan moonroof ini, atau kita menyebutnya juga sunroof. Dia mesinnya pada saat itu 1800 cc, 4 silinder, 97 PS. Ini nenek moyangnya Prelude. Dan good news, setelah berhenti di generasi kelimanya di tahun 2001, di Japan Mobility Show kemarin Honda
mengumumkan dan sudah memperlihatkan Honda Prelude konsep. Jadi Prelude akan terlahir lagi. Ini generasi pertamanya dan generasi yang paling akhirnya kita akan dapatkan di 2024 nanti. Nah, terus ini adalah mobil yang menarik. Kalau Anda berpikir Honda City adalah seperti yang saya pakai balap gitu ya, atau yang seperti kita kenal di Indonesia, tapi awalnya Honda City itu lebih berbentuk seperti Brio. Jadi ini adalah city car-nya di Jepang. Ini bentuknya tuh ini banget. Bentuknya ikonik banget. Bahkan bentuk seperti ini juga yang dipakai di Honda Sustaina C Concept. Jadi mobil konsep masa depan yang desainnya terinspirasi dari Honda City ini. Nah, Sustaina C Concept itu seperti ini. Bandingkan, mirip kan? Kemudian juga ada versi cabrioletnya juga nih Honda City ini. Cute banget. Ini mobil hadir di tahun 1980-an awal, 81. Nah, kemudian kita mulai masuklah mobil yang sudah tidak ada tadinya terus dihidupkan lagi oleh Honda. Ini adalah Honda Integra. Honda Integra kita tahu sudah lama tidak ada, tapi tahun ini dihidupkan lagi oleh Honda di Amerika Serikat dengan mengambil batch Acura Integra. Tapi ini Honda Integra pertama. Dia seperti Civic tapi sporty. Kalau Prelude itu dia seperti Accord tapi sporty. Jadi Integra tuh kayak versi sportinya Civic. Nah, ini yang generasi pertama. Ini tahun 85. 115 PS dari mesin 1600 cc-nya. Nah, kemudian ada juga versi sporty dari Civic hatchback. Ini Honda CRX yang waktu itu terlahir lagi jadi Honda CRZ. Tapi ini CRX generasi pertama tahun 83. Dulu namanya Honda Ballad Sport CRX. Tapi kalau kita nyebutnya CRX dan kebanyakan orang di dunia juga nyebutnya CRX. Nah, ini juga salah satu mobil legendaris, Honda Legend. Jadi Honda Legend itu sedan yang lebih besar daripada Accord. Nah, ini yang tahun 85. Mesinnya 2500 cc, 4 silinder, V6, 165 PS dan ini lawannya Crown waktu itu. Nah, Honda Legend itu sekarang sudah sulit ditemui di dunia, tapi di Jepang masih ada. Bahkan orang nomor satunya Honda di Jepang, termasuk jajaran direksinya, itu mobil kantornya, mobil dinasnya pakai Honda Legend versi terbaru yang seperti ini. Bahkan dia sudah hybrid dan dia sudah automated drive, jadi dia bisa nyetir sendiri. Tapi ini asal mulanya Honda Legend di tahun 80-an. Ini Honda Today. Lucu banget, Honda Today ini tahun 85 juga. Mirip-mirip Honda City ya, tapi ini lebih kecil sedikit. Dia mesinnya cuman pakai mesin 600 cc, 545 tepatnya, 31 PS. Cute. Nah, ini juga masih Honda Legend yang generasi berikutnya, ini tahun 89. Tapi dia disebut sebagai Accord Inspire. Jadi Accord Inspire ini lebih mewah dari Accord dan dia basisnya mirip dengan Legend. Accord Inspire. Ini mobil yang saya rasa ini mobil Honda terbaik yang pernah dibuat sepanjang masa. Honda NSX. Bayangkan proses desainnya itu di tahun 80-an, pertama kali keluar di tahun 89. Memakai mid engine 3000 cc V6. Tapi bukan masalah teknologinya, tapi masalah desainnya. Bagaimana bisa Honda mendesain sebuah mobil yang sampai sekarang terlihat masih keren. Bandingkan dengan Ferrari atau Lamborghini di zaman itu, Honda NSX ini masih terlihat lebih keren sampai sekarang. Dan sudah ada generasi berikutnya, tapi sekarang kita lagi menunggu generasi berikutnya lagi. Dan harus saya akui bahwa generasi keduanya walaupun lebih kencang, lebih canggih, tidak secantik generasi pertama. Nah, ini adalah yang NSX-R tahun 92. Kursinya merah, logonya merah, dan ini adalah cikal bakal Type R. Ini adalah
eh, Honda R pertama yang dibuat. Tenaganya 280 PS, bukan karena Honda tidak mampu membuat tenaga yang lebih besar, tapi karena waktu itu ada perjanjian, ada konsensus bersama pabrikan-pabrikan mobil Jepang, sebesar apapun tenaga yang bisa dikeluarkan dari mesin tidak akan lebih dari 280 PS atau 276 HP. Itu konsensus di Jepang pada saat itu. Nah, ini salah satu Honda favorit saya, ini Honda CRX Del Sol. Dia satu basis dengan Honda Civic Estilo, mesinnya pun juga sharing, tapi ini pertama kalinya Honda membuat mobil dalam bentuk targa. Dan targanya ini juga elektrik pelipatannya. Ada beberapa unit ini di Indonesia, tapi susah sekali mencari yang memang surat-suratnya legal gitu, yang bukan kawinan ya, karena ini mobil nggak pernah masuk ke Indonesia secara resmi. Ini mesinnya ada macam-macam, tapi yang di sini adalah 1600 cc, DOHC 155 PS. Ini artinya sama seperti Civic VTI ya, apa SIR lah waktu itu. Civic yang Estilo yang paling kencengnya itu kan 160-an HP-nya. Cakep banget. Nah, kemudian kita masuk ke Integra lagi. Setelah Type R itu dibuka jalannya oleh NSX, kemudian Civic itu punya Civic Type R EK4 di tahun 97. Dan Integranya kemudian juga punya versi Type R. Ini yang di situ nih. Ini keren sekali. Integra di situ Type R tahun 95. Ini mesinnya 1800 cc, DOHC 200 PS. Kemudian diteruskan lagi nanti ada yang DC5. DC5 saya udah pernah bikin videonya. Itu 2000 cc, naturally aspirated, dan tenaganya itu bisa di 220 PS. Dia level sama Honda Civic Type R yang FD ya. Nah, ini dia Civic Type R pertama. Civic Type R berkode EK. Ini pertama kalinya Honda memasukkan Type R ke sebuah Civic. Jadi di generasi Estilo nggak ada, tapi ini generasi setelah Estilo, ini generasi Vario. Mesinnya 1600 cc, DOHC, high revving, dan tenaganya mencapai 185 PS. 185 PS dari sebuah Honda Civic. Aduh. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di sini ada Honda Insight. Honda Insight ini adalah kendaraan hybrid pertama dari Honda. Dari tahun 99 mereka sudah membuatnya, bahkan pernah datang ke Indonesia untuk dites jurnalis. Dan di tahun 2000-an awal, dan kebetulan saya juga pernah nyetir mobil ini, Honda Insight. Tapi sayangnya waktu itu belum bikin video, masih majalah. Dan all time favorite Honda S2000. Ini adalah roadster yang keren banget bentuknya dan mesinnya sangat potensial. Dia memiliki konfigurasi 2 pintu, atap kanvas, dan dia memiliki mesin 2000 cc, DOHC, bisa revving sampai 9000 rpm, dan tenaganya dekat ke 250 HP. Bikin mobil ini bukan hanya cantik dilihat, tapi dia juga sangat fun untuk dikendarai. Dan sayangnya S2000 hanya keluar satu generasi. Kita masih menunggu. Honda sudah menghidupkan lagi Integra, Honda sudah menghidupkan lagi Prelude, CRX bahkan dihidupkan lagi juga dengan CRZ. Saya sangat menunggu kapan S2000 dihidupkan lagi. Kalau Anda berpikir Honda Beat adalah rodanya 2, dulu rodanya 4. Ini dia Honda Beat, roadster kecil dari Honda. Mesinnya juga kecil sekali. Ini mesinnya hanya 660 cc, 64 PS. Nah, kalau Anda bilang Honda S660 itu adalah penerus dari Honda Beat. Jadi dia bukan penerus dari S2000. Sekarang diteruskan oleh Honda S660. Jadi ini masuk skema K-Car. Nah, ini juga ada merchandise shop di sini. Jadi buat mobil, motor, Honda, semua merchandise-nya di sini, bahkan sampai Formula One, dan saya ambil ini. Sama kayak di rumah, Type R FL5. Oke, kita lanjut lagi. If Honda does not race, there's no Honda. Itu kata Soichiro Honda. Jadi kalau
nggak ada Honda di dunia di balapan di belahan dunia manapun, artinya udah nggak ada Honda lagi gitu. Karena Honda sangat dekat dengan dunia balap, dan sekarang kita di lantai 3. Inilah heritage Honda di dunia balap. Ini Honda Accord. Dia ikut kejuaraan di balap touring. Dia ikut di BTCC juga kalau nggak salah, ikut di Japan Touring juga. Tapi ini tahun 70-an Civic Copper seperti ini yang meraja. Indonesia pernah ada tim Honda, itu Om Aswin Bahar, Om Cepot Haniwiano, dan dia menggunakan Civic Mugen Stage 3. Tapi 4 pintu ya, bukan 2 pintu seperti ini ya. Nah, ini juga. Ini legendaris sekali ini. Honda Civic Wonder Mugen. Jadi ini Mugen yang buat ini mobil. Dan ini dengar-dengar ada juga di Indonesia pernah dimasukkan untuk balap. Dan sangat meraja di kelasnya pada saat itu. Civic Nova, tapi nggak ada yang versi balap resmi dari pabrikan di Indonesia. Nah, ini banyak dipakai. Honda Civic Estilo EG6. Ternyata setiap generasi dari Civic itu dipakai ya. Jadi ini Civic generasi 1. Generasi kedua tuh excellent, cuman ya masih banyak miripnya sama generasi 1. Dia langsung ke generasi 3 balapnya Honda. Kemudian generasi 4. Kemudian generasi 5. Dan ini generasi 6-nya, yang dimana sudah ada Type R-nya. Dan sampai sekarang pun Honda Civic yang Type R yang FL5 itu juga sudah ada mobil balapnya. Ada mobil balap TCR-nya, ada mobil balap versi GT-nya. Oh, ini jadi Civic. Koleksi Civic balap. Pengen rasanya mengkoleksinya, tapi mau ditawar berapapun nggak bakal dijual sama Honda. Nah, sekarang kita masuk ke balap yang lebih serius, balap formulanya. Honda RA271. Ini legendaris, ini tahun 64. Mesinnya cuma 1500 cc, tenaganya 220 PS. Ini adalah mobil Formula 1 pertamanya Honda. Bayangkan 1500 cc, 220 PS. Tapi ketika turbo era, ketika sudah boleh pakai turbo di tahun 80-an, Honda menggunakan mesin yang cc-nya sama 1500 cc, tapi tenaganya bisa 1500 HP. Betapa perkembangan teknologinya, saya nggak tahu deh. Di sini ada yang turbonya apa enggak? Kalau ada yang turbonya kita bisa ketemu. Nah, ini tahun 64 sampai 68 mobil Formula 1-nya Honda. Kemudian ini tahun 66 67. Kemudian ini Honda RA300 tahun 67 sudah mulai pakai wing. Nah, sebenarnya pakai wing itu memang dimulai di tahun 67. Bukan Honda pelopornya, pada saat itu wing itu pelopornya Lotus. Semua tim tiba-tiba melihat Lotus pakai sayap, jadi seperti sayap pesawat terbang yang dibalik, ternyata untuk menambah downforce. Dan sejak saat itu semua pabrikan menggunakan sayapnya benar-benar seperti sayap pesawat terbang. Beda dengan sayap F1 sekarang, benar-benar sama seperti sayap pesawat terbang, tapi dibalik aja untuk memberikan downforce supaya tekanan di atas lebih tinggi daripada tekanan di bawah sayap, sehingga dia akan menghisap mobil ke bawah. Nah, ini mesinnya 3000 cc udah, dia sudah bisa 420 PS dan top speednya 350 km per jam. 350 km per jam di mobil seperti ini luar biasa nyalinya. Nah, ini kita masuk ke ini Brabham, tapi menggunakan mesin Honda. Jadi Honda tidak hanya turun sebagai manufacturer, tapi juga menyediakan mesin untuk tim-tim lainnya. Ini juga March dengan mesin Honda. Dan ini adalah mobil F1 Ralt Honda Ralt Honda RH684. Nah, Honda sekarang kalau Anda tahu itu masih mensuplai mesin untuk Red Bull. Jadi mobilnya digunakan Max Verstappen, Sergio Perez, kemudian Yuki Tsunoda dan Daniel Ricciardo itu masih menggunakan mesin Honda. Dan Verstappen sudah menang juara dunia untuk ketiga kalinya dengan mesin Honda. Nah, ini mulai masuk ke turbo era di tahun 80-an. Ini 1500 cc, 600 HP kira-kira tenaganya.
Ini semua mesinnya menggunakan Honda. Nah, ini yang paling legendaris. McLaren Honda MP4-4 tahun 88, di mana pada saat itu McLaren menguasai F1 dengan pembalapnya Ayrton Senna dan Alain Prost. 15 dari 16 seri itu dimenangkan oleh McLaren Honda pada saat itu kalau tidak salah, dan sangat-sangat mendominasi, bahkan persaingan itu hanya terjadi dari Ayrton Senna dan Alain Prost saja. Cerita tentang F1 di zaman itu hanya Alain Prost dan Ayrton Senna. Ini dia mobilnya. Mobil yang sangat merajai, dan sekarang walaupun bukan sekarang sama juga, Red Bull dengan mesin Honda merajai F1. Hanya satu seri tahun ini yang dimenangkan oleh Ferrari. Nah, ini zaman-zaman kejayaannya F1, di zaman-zaman kejayaannya Honda di F1. Nah, yang ini 1000 PS. Tahun 86 mereka bikin mobil dengan mesin 1500 cc, 1000 HP. Nah, kalau di zaman sekarang karena berbagai keterbatasan, mesinnya 1600 hybrid V6, tetap 1000 HP juga di mobil F1 sekarang. Nah, ini hampir semua model Honda tuh dibalapin ya. Nah, ini masuk F1 di tahun 2000-an. Ingat bar Honda, British American Racing. Dia menggunakan mesin Honda. Honda juga di sini. Nah, yang lucu adalah bar Honda itu bubar di tahun 2008 karena waktu itu mereka prestasinya kurang bagus. Tapi tim tersebut kemudian dibeli oleh Ross Brown dan Brown GP dengan teknologi Honda, mesin Honda semua. Tiba-tiba merajai F1 di 2009. Jadi pada saat itu Honda tuh sedang resource-nya tuh diambil semua untuk merancang mobil F1 di tahun 2009. Di 2008 mereka prestasinya pas-pasan, tapi begitu ada perubahan regulasi di 2009 ternyata mobil mereka yang paling unggul, dan Ross Brown mencetak sejarah jadi tim yang baru pertama kali turun F1, nggak ada sponsor tapi menang juara dunia. Jenson Button waktu itu tahun 2009 itu salah satu season yang paling yang paling menghebohkan. Dan itu mobilnya tadinya adalah mobil buatan Honda yang dibeli oleh Ross Brown dan di rebrand sebagai Brown GP. Ini mobil-mobil touringnya Honda. Honda Accord, Honda NSX. Aduh, NSX versi balapnya keren sekali sih. Terus Honda Integra, ini DC9, DC9. Dan ini adalah Honda CR-Z versi monster. CR-Z bisa kayak gini. Nah, ini adalah Honda di ajang Indianapolis Indy 500. Nah, selain mobil balap juga ada motor-motor balap. Luar biasa Honda Collection Hall. Bagi Anda pecinta otomotif, tidak perlu pencinta Honda, pecinta otomotif, kalau ke Jepang sempatkan datang ke Honda Collection Hall. Ini letaknya di sirkuit Motegi. Oke, jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Follow juga Instagram @hondaisme. Di sini kalau Anda ingin tahu lebih banyak mengenai produk-produk Honda. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.